والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, orang yang nggak tahu hukum tolak tapi mentalak begitu. Aku dengan info aja keliling tadi kok malah di Komaloten lagi pada debat Ipung dan Wanes. Ya udahlah, nggak mau nguping aku. Apa Ustaz? Masya Allah. Kalau tadi rombongan si Herdi sama siapa gitu, ya, nggak mau nguping saya. Nah itu yang masalah bagaimana ketika seperti menyamakan itulah dengan seperti punggung ibuku kayak gitu kan. Vihar. Itu salah satu contoh. Bihar. Ayatnya itu di surah Mumtahanah itu. Itu wajib kifarat ya. Iya, itu suruh milih itu, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi 60 makan orang miskin, gitu pilihannya. Ya. Jadi pada berhenti semua. Nah ini lagi Ustadz, lalu kemudian kenapa ya ketika mengajukan gugatan ke pengadilan agama, ya sudah jelas-jelas diajukan gugatan, sudah ditanya bahwa sudah diucapkan itu, lalu kemudian kenapa bukan hakim ya, hakim kalau nggak salah namanya, bukan hakim, siapa namanya itu ya, yang bertugas dari pengadilan agama itu kan mencoba untuk kok bisa lagi gitu, maksudnya kenapa harus ada lagi persidangan? Nah, seharusnya kan hukum itu sudah jatuh ya. Persidangan itu secara negara atau memang secara agama juga sebenarnya itu. Nah itu tuh saya bingung juga sebenarnya, pelimpahan sahnya talak ini sebenarnya ke ulil amri atau ke Enggak, suami. bukan ulil amri. Suami langsung, enggak butuh saksi tolak itu. Jadi adanya persidangan-persidangan itu ya tidak akan merubah hukum ya kalau sudah mentalak. Kadang ada teman saya itu sudah talak 3, tapi nyampe hakim, ini kejadian ini, nyata ini. Sudah talak 3, nyampe pengadilan karena istrinya tidak mau cerai, si hakim itu malah bilang gini, ini yang fatal ini ya. Sudahlah, sampean balik aja sama istrinya. Tidak ada hukum talak 3 itu, tidak ada di dalam pengadilan agama itu, tidak ada. Tidak apa-apa kok, boleh kok balik lagi tanpa tanpa muhallil ya, tanpa pihak ketiga. Kan kalau aturannya kan kalau tolak 3 harus nikah sama orang lain dulu. Dan Kan digauli, begitu. kan gitu. Dan digauli, itu syaratnya. Nah, terus hakim ini mencoba menggunakan pendapat yang mengatakan cukup akad nikah lagi tapi tidak usah sampai digauli. Nah, setelah saya lacak pendapat itu, ternyata itu menentang ijma para ulama, menentang kesepakatan para ulama. Itu ada. Keterangan seperti itu ada memang. Dan itu menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, itu yang pertama kali menggaungkan pendapat itu adalah Ra'sul Mu'tazilah, pimpinan orang Mu'tazilah. Saya lupa namanya, tapi dia pimpinan Mu'tazilah. Nama detailnya saya lupa, itu bukan dijelaskan Ahmad dalam Jubai kitab itu. Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, itu ada. Bahwa talak 3 itu udah harus ada muhallil ya. Cukup dengan nikah. Tajdidun nikah bila muhallil gitu.
Pimpinan Mu'tazilah itu yang Ajubai itu bukan? Muhammad Jubai itu. Bukan, Apa? bukan Ustaz. Bukan. Itu bukan. Saya ingatnya gini, lafadznya itu di Tuhfatul Muhtad itu. Ala ma dhahaba ra'sul Mu'tazilah begitu, tapi pas disebutkan namanya itu, lupa saya itu. Jadi cukup akad dengan orang lain, ndak usah dijima, langsung bisa nikah lagi, balik lagi gitu. Padahal kan kesepakatan para ulama, kalau kita lihat di dalam kitab Al-Ijma' ya, Imam siapa itu? Ibnul Munzir, itu kan harus disetubuhi dulu sama suami barunya, gitu syaratnya. Betul. Ini ilmu penting ini. Sepakat ulama itu. Ada kok. Saya lupa itu. Saya dulu pernah punya kitabnya, tapi saya lupa naruh di mana. Kitab itu memang pendapat-pendapat yang jarang dari kalangan para ulama, gitu. Kumpulan pendapat-pendapat yang jarang lah gitu. Nah ini sering digunakan oleh orang-orang liberal. Nah, orang-orang liberal ya, JIL, Jaringan Islam Liberal itu sering saya lihat ini ternyata ngambil dari kitab ini. Itu pun dipotong-potong penjelasannya. Lanjut yang lain Ustadz Alwan, Ustadz Ali. Ini ada Pak tafsir hadis. Silakan Pak Dokter, Dokter tafsir hadis. Ini beneran apa? Cuma sekedar nama aja. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Ya, bahas apa ya? Bahas talak. Apanya yang salah gitu? Saya nggak paham. Ya. Pembahasan talak, hukum talak tanpa ilmu begitu. Jadi ketika seorang muslim ya seorang suami itu mentalak istrinya ya tanpa dia sadari bahwa Katanya Yesus sih. Katanya dia tidak takut terhadap maut. Berarti ada banyak nih. Lazarus, Yunus. Kita juga ini loh Pak Tristan, kita semua nanti kan dibangkitkan juga. Cuman bedanya Yesus duluan. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya Kita apa? masih entah berapa abad lagi. Apa hebatnya Yesus? Kalau banyak yang dihidupkan, dimatikan dan dihidupkan. Oke, gini ya, biar saya jelaskan. Di dalam kekristenan ya, manusia itu adalah gambaran daripada Tuhan. Ya. Artinya manusia itu memiliki kemiripan akan Tuhannya dalam beberapa Jasadnya hal. sama. Dengar dulu lah. Makanya Jasadnya sama nggak? dengar dulu lah, ya. Makanya saya Tuhan. dengar dulu. Jasad Tuhan sama nggak? Dengar dulu. Saya kan Jasad Tuhan sama nggak? Aku kayak model Pak Pipo tadi. Enggak, Pak Tristan nanya kan belum saya jawab. Iya, kayak model Pak Pipo. Kan seru Pak Pipo. Bukan Pak Pipo saya. Oh iya, itu bukan. Gitu. Pak Pipo dengar tuh Pak Pipo. Iya. Kawanmu tuh teriak-teriak itu. Sampai ke jantungnya itu Pak Pipo. Berbeda mungkin dengan iman umat lain ya. Kalau di Kristen sangat clear ya, dijelaskan bahwa manusia itu memiliki gambaran daripada Tuhannya. Ya kan, baik dalam rupa, karakter, sifat, dan lain sebagainya. Walaupun kadarnya seperti langit dan bumi. Gitu. Kalau Tuhan bisa menciptakan, manusia mungkin juga bisa menciptakan, tapi kadarnya sangat berbeda gitu. Berarti Tuhan itu laki-laki bro ya? Tuhan laki-laki bisa, nggak ada masalah. Mau jadi perempuan jadi laki-laki, dia kan maha bisa. Laki lah. Nggak pernah jadi perempuan. Kalau kita belum pernah. Marilah kita Iya, menciptakan saya bilang, gambar dan serupa saya bilang dengan Tuhan kita. itu bisa jadi apapun. Tetapi pada saat sampai sekarang dia hanya inkarnasi ke dalam sosok laki-laki. Kalau nanti dia masuk sosok dalam wanita, kenapa? Apa ada yang bisa melarang? Kan tidak. Tapi nggak bisa. Jadi iblis? Tapi nggak bisa. Hah? Jadi iblis bisa nggak? Ya terserah dia, namanya dia maha bisa. Tapi nggak bisa kalau ke perempuan nggak bakal bisa. Berarti bisa loh jadi iblis loh. Nah, Keren. kalau dia Jangan mau. ke iblis Pak, ke perempuan juga nggak bisa.
Kalau Kenapa Tuhan nggak itu bohong, nggak bisa? kalau Tuhan itu bohong bisa nggak? Sebentar Tuhan dulu bohong. ya. Ini biar saya jawab satu ya. Jangan terlalu ketakutan kalau dijawab. Nggak takut. Tuhan bohong bisa nggak? Yang satu belum dijawab, udah pertanyaan berikutnya. Ya tadi kan Bisa. udah dijawab tadi. Tuhan jadi iblis bisa nggak? Bisa. Tuhan bohong bisa nggak? Bisa kalau dia mau, kenapa rupanya? Oh, berarti janji surga kalian nggak pasti. Kenapa nggak Makasih. pasti? Kalau dia bisa aja dia ini bohong. dia. Di sini dia Tadi Pak. bilang bisa. Di sini, bentar dulu. Di sini Pak Tristan tidak bisa memahami memahami. antara bisa. Tuhan kami. Dengar dulu. Pak Tristan sangat-sangat tidak memahami antara orang bisa dan yang melakukan. Saya bisa saja minum air, tapi kalau tidak saya lakukan kenapa? Artinya begini, Tuhan Bro, bisa. Lukas 1:37, tiada yang mustahil bagi Tuhan, bro. Sadar, bro. Sudah, jadi apalagi masalahnya? Ya sudah, berarti janji surga kalian itu palsu. Oh, palsu. Iya loh. Kalau bisa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan berbohong jadinya. Gini ya. Memang Mutlak itu Tuhan tidak bisa. mustahilnya itu kan mutlak Pak Medan. Dengar dulu ya. Iya. Memang Tuhan bisa saja mungkin berbohong menurut saya ya. Ini menurut saya pribadi ya. Dengar dulu. Tetapi tentang surga dia tidak pernah berdusta. Maka dikatakannya dia Kok tidak Anda pernah membatasi berdusta Tuhan tentang- Pak anak Pak Medan? Ya. Iya, nggak membatasi Tuhan. Membatasi Siapa yang Tuhan. membatasi? Iya. Yang membatasi itu siapa? Iya. Yang Itu membatasi tadi Pak Ananias mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa jadi wanita. Tuhan kok diatur-atur sih? Gimana sih? Ya kan? Jadi Tuhan mau bohong, suka-suka. ini seperti orang apa itu dia mukul dirinya sendiri lalu dia ngelapor polisi bahwa saya dipukuli katanya kan nggak beres. Orang Pak Memang Ananias nggak yang mengaku aja kenalan jadi ludah wanita sendiri kok. kok. Nggak bisa. Pak Ananias tadi yang mengatakan tidak mungkin Tuhan jadi wanita katanya. Lalu sekarang dibilang pula saya yang batasi Tuhan. Ini nggak clear, nggak fair Ada namanya. Tuhan kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi Kok Pak Anda Ananias membatasi tadi bahwa sendiri, Tuhan itu tidak berbohong, kan itu membatasi, Pak. yang saya bilang tidak bisa berbohong tadi siapa? Kan bukan saya. Berarti Tuhan bisa berbohong kan? Capek gue. Ya bisa saja kalau dia mau. Nah, Kenapa? ya sudah. Ya udah. Clear kan? Clear. Ya sudah. Jelas ya. Kalau tidak ada mustahil bagi Jadi Tuhan. ini saya Jadi tahu Pipo, ya. Gini. lain kali kau jangan sombong, kau kasih tahu jawaban tadi. Oh ya. jawaban apa? Mana ada Pak Tristan menjawab? Pak Kejadian Tristan tadi, tidak pernah kita menjawab. kejadian 3. Yang hanya memframing dan Kejadian framingnya 3. sangat keliru. Pola pikir yang Nggak, salah sangat kalau menurut keliru. saya. Gitu. Kambing Kenapa hitam. Tuhan? Pertama dari awal ya Pak Tristan ya. Pak Tristan sudah Kenapa mengkambing hitamkan Tuhan? Tuhan yang berdosa. Itu pertama saya kunci itu. Kenapa Tuhan? Dengar dulu. Pak Kita Tristan lanjut, dari awal Pak Tristan, Pak Tristan. mengatakan Kita lanjut yang tadi yang mengkambing hitamkan Adam tadi. bahwa Tuhan Kenapa berdosa. Itu. Ya. Tuhan? Mau seperti Adam Kenapa dan Hawa. Tuhan bisa jadi tidak bersalah? Tergantung narasi kawan-kawan Kristen menjawabnya pakai dalil mana. Dibantah pakai kejadian Kejadian apa? berapa? Kejadian apa? Kitab Kejadian Ya kejadian apa? Kitabnya apa? Pelan-pelan lah nyampe. 22 ayat 1. Kalimat ini. Lalu Tuhan mencobai Abraham. Jadi masalahnya kenapa? Tuhan tidak jadi salah di situ. Karena Tuhan memang menguji Abraham, Adam. Ini. Maksudnya begini Paham Pak Tristan. nggak? Kalau kita ingin membahas satu Nah, ayat. cuman kalau mau lebih Gini, lengkapnya, ya gini. kita Tengah dulu. yang Pak Tristan, tengah dulu. kita Pak ini Tristan, diuji Pak oleh Tristan, dengar dulu ya, dengar dulu Allah ya. di Al-Ahzab ayat 72. Paham? Apa? Dengar dulu. Kalau di Islam tuh ada jawabannya. Apa jawaban apa? Ya itu diuji. Adam alaihissalam diuji. Saya tanya sekarang gini. Dilarang makan buah. Saya tanya. Adam di PL juga dicobai sama kayak Abraham. Gitu. Ini dia Pak Tristan. Mohon maaf ini ya. Jadi aku Dengar dulu bukan lah. aku yang memframing, Dengar dulu. kamu yang memframing karena kamu nggak tahu jawabannya. Coba kamu dari awal Yang tahu memframing jawabannya. itu siapa? Yang memframing itu Pak Tristan menyamakan Itu Alkitab dengan Al-Quran. Lah, itu Di mana ada kejadian 22 persamaannya? nomor 1 Coba, apa? coba kita Lalu buktikan. Tuhan Di mana ada mencobai persamaan Abraham. Alkitab dengan Al-Quran? Coba kita pair aja. Di mana persamaannya? Adam. Loh, Oke. bukan Nggak, itu. nggak, Aku kita kan tanya yang dulu. nggak Ya, ayo. nyamain. Oke ya. Di Aku dalam nggak nyamain, Alkitab, cuman Tuhan beranak ya dan sudah. diperanakkan. Tertulis dalam Mazmur. Quran ada ini nggak apa seperti ini? itu? Yang Jangan sama nyamain Nah, siapa? Pak Tristan tadi menyamakan maksud aku. Alkitab dengan Al-Quran. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Loh, Nggak bisa framing. dong.
Framing, Pak Tristan yang memframing mengatakan bahwa Alkitab dan Al-Quran sama. Tuh jawabannya kejadian 22 tengok nomor kan? 1. Kejadian 2 dihubungkan dengan Lalu Al-Quran. Tuhan mencobai Abraham. Ini berarti Pak Tristan memframing. Tuhan juga mencobai kan Adam. menyamar-nyamakan lagi. Sehingga menumbuhkan pohon. Sekarang gini. Pohon. Kau malu ya? Malu ya? Aku yang tahu jawabannya. Malu. Saya malu. Bukan gini Pak Tristan ya. Gini. Saya malu ketika Pak Tristan memaksakan Alkitab dan Al-Quran bilang aja malu. dari sumber yang sama. Ini yang saya malu. Coba kalian tadi tahu jawabannya dari Oke, gantian. Pak Tristan yang nggak tahu jawabannya. Gantian lah. Kau yang nanya. Tadi kan dia udah nanya tadi. Ya gantian satu-satu. Ya. Oke, saya tanya. Kan? Ya, aku bertanya itu bukan nggak ada obatnya. Enggak, saya tanya. Ini kita buktikan banyak yang dengarin ya. Saya tanya, Kak. Al-Quran itu diturunkan dari mana? Al-Burus 2122. Saya tanya dari mana? Kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Berarti Al-Quran itu sudah lengkap sebelum diturunkan. Ya. Sudah lengkap. Udah. Suaranya pelan jawabnya. Udah, aku lagi nyari apa kopi aku tadi. Ini alasannya kan. Ya udah dibilang udah kok. Oke. Udah katanya udah. Berarti gini ya pertanyaan saya. Berarti ketika Nabi Muhammad ingin mengambil istri Zaid itu sudah tertulis ya di Lauh Mahfuz. Ngambil. Maksudnya ngambil paksa? Enggak, saya enggak bilang paksa. Saya tidak bilang paksa. Baca dulu ayatnya mana? Di dalam Al-Asab berapa? Berapa dia? 37 ya? 37 apa berapa? 37 lah ya. Setelah itu ayat Zaid, itu sudah dituliskan atau dituliskan setelah kejadian? Hah? Saya tanya, ayat itu sudah dituliskan di Lauh Mahfuz atau dituliskan setelah kejadian? Sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Sudah ya. Berarti memang Tuhan sudah merencanakan, Allah sudah merencanakan bahwa Nabi Muhammad akan mengambil istri Zaid ya. Ya. Oke. Bukan mengambil ya, akan mengambil jandanya dari Zaid bin Haris. Berarti seluruh isi Al-Quran itu bukan sebuah peristiwa, tetapi adalah sebuah narasi yang sudah lengkap ya. Oke. Ya. Oke. Tuh. Ketika Zaid tidak Pertanyaan saya, dengar dulu pertanyaan saya berikutnya. Mengapa tentang haram itu dia datangnya bertahap, tidak sekaligus? Aku malas jawabnya lah, aku mau jawab dipotong terus. Nah, kan ini. Lo diam dulu. Ketika Zaid menceraikan istrinya, itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Ketika Zaid tidak menceraikan istrinya, tertulis pula di Lauhul Mahfuz. Jadi ada dua jalan skenario yang harus dipilih Zaid. Allah Maha tahu Zaid bin Haris ini akan memilih menceraikan istrinya. Jadi wahyu untuk yang diperintahkan Allah untuk menikahi Zaid sudah datang di luar. Menikahi Zaid. Zainab binti Jahsy sudah datang di luar. Maka itu yang disimpan dalam hatinya. Berarti ada surat Al-Quran yang tidak diturunkan ya? Nggak ada, turun semua. Tadi katanya tentang surat yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz adalah Zaid menceraikan atau Zaid tidak menceraikan. Ada dua surat ya? Bukan surat. Berarti yang turun hanya satu surat? Bukan surat. Itu tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Iya, ayatnya ada dua ayat. Ya, Pak Tristan tadi kan mengatakan ada dua ayat. Berarti ada satu ayat yang tidak diturunkan. Susah kalau nggak ngejelasin dari awal. Baca huruf 22 coba. Baca huruf 22 dulu. Enggak, Pak Tristan tadi mengatakan apa yang terjadi yang menimpa di bumi. Kok menimpa di bumi? Kita satu topik udah Pak Tristan udah lompat. Dan menimpa dirimu dan menimpa